Halo, selamat malam. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah struktur data. Tugas 3-nya ada 2, yaitu nomor 1, membuat program pencarian menggunakan algoritma depth search dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1, A2, sampai A8. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Ini sudah saya ketikkan sintaknya. Saya menggunakan Visual Studio. Sekarang saya akan mengompil. Hasilnya 2013. Untuk penjelasan tiap barisnya saya akan jelaskan sekarang ya. Di baris 1 dan 2 ini merupakan pemanggilan package yang dimiliki oleh Java, java.io dan java.util. Untuk baris ketiga dan keempat ini merupakan deklarasi kelas, yaitu deklarasi kelas graph. Deklarasi kelas graph, dan pada garis keempat merupakan pembukaan dari kelas graph, kurung kurawal pembuka. Untuk baris kelima dan keenam, yaitu ini private integer v dan private linked list integer edg kurung kotak. Pada baris kelima diberikan deklarasi variabel v yang bertipe integer dan bersifat private, sehingga variabel v ini tersebut hanya dapat digunakan dalam kelas graph, kelas ini. Untuk baris ke-6 dideklarasikan sebuah linked list yang bertipe integer dengan nama adj dengan kurung kotak ini. Variabel adj juga bersifat private, sehingga variabelnya hanya dapat digunakan oleh kelas graph. Ini private-nya. Variabel adj ini berperan sebagai tempat untuk menyimpan daftar adjacency. Untuk baris ke-7 sampai dengan 13 yang ini, dari graph ini sampai kurung tutup ini, merupakan parameter v yang bertipe integer yang merupakan jumlah vertex pada graph yang akan dibuat. Selanjutnya pada baris ke-8 merupakan pembukaan dari variabel graph ini. Baris ke-9 diisi dengan variabel v, diisi dengan nilai parameter v. Ini dia. Ini variabelnya, ini parameter v. Pada baris ke-10 yang ini merupakan variabel adj yang diisi dengan objek linked list, di mana jumlah list yang digunakan tergantung pada nilai parameter v-nya, parameter v ini. Kemudian pada baris ke-11 terdapat pengulangan yang dilakukan sampai nilai i kurang dari v, parameter v. Perulangan tersebut merupakan perulangan increment 1 dengan adanya penulisan coding plus i yang menandakan bahwa setiap perulangan akan ditambahkan nilai 1. Selanjutnya pada baris ke-12 yang memberikan isi pada variabel adj i. Parameter i isinya dari setiap nilai i tersebut berupa linked list. Inti dari fungsi graph ini adalah membuat sebuah graph yang jumlah vertexnya bergantung pada nilai v ini. Untuk baris ke-14 sampai ke-17 merupakan metode dari edge. Ini adalah metode. Baris ke-14 ini merupakan sebuah metode edge. Prosedur tersebut memiliki parameter yang akan diproses, v dan w, yang keduanya bertipe integer. Pada baris ke-14 dituliskan sebuah simbol pembuka, kurung pembuka dan kurung penutup yang isinya di baris ke-16 ini merupakan sebuah variabel adj yang merupakan sebuah variabel bertipe linked list. Variabel ini merupakan sebuah vertex v yang akan ditambahkan vertex adjacent w dengan coding add w. Untuk baris ke-18, 19 sampai 29 adalah baris ke-18 ini merupakan metode yang bernama DFS util yang memiliki parameter v dengan tipe data integer, variabel dan variabel array. Ini yang menandakan bahwa dia array yang bertipe boolean. Ini boolean. Baris ke-19 terdapat simbol pembuka. Untuk baris ke-20 berfungsi yang ini untuk memberikan tanda bahwa vertex v nilainya true. Kemudian baris ke-21 merupakan untuk menampilkan vertex yang dikunjungi berdasarkan variabel v. Untuk baris ke-22 sampai 28 ini
dari 22 dideklarasikan variabel i yang bertipe integer dan merupakan sebuah iterator. Variabel i kemudian diisi dengan menggunakan metode list iterator yang berfungsi membuat daftar dari vertex adjacent maksudnya dengan vertex adjacent v. Ini dia. Untuk baris ke-23 merupakan perulangan yang menggunakan while untuk mengunjungi setiap vertex adjacent terdapat daftar i dan selama masih ada vertex dalam daftar i has next. Pada baris ke-24 terdapat pembuka simbol awal perulangan while, yaitu sedangkan simbol penutup terdapat ada di baris ke-28. Untuk baris ke-25 merupakan isi dari perulangan while, yaitu variabel n bertipe integer di mana variabel n diisi dengan vertex selanjutnya yang terdapat dalam daftar i. Ini dia i-nya. Selanjutnya pada baris ke-26 menggunakan pengkondisian jika if ini menggunakan pengkondisian if jika vertex selanjutnya belum pernah dikunjungi, maka akan dikunjungi dengan kode dsfutil visited. Untuk baris ke-30 yang ini terdapat sebuah metode bernama dfs memiliki parameter v yang bertipe integer. Ini parameternya v. Untuk baris ke-32 merupakan array yang bernama visited dengan tipe data boolean. Ini dia boolean. Untuk baris ke-33 terdapat sebuah pemanggilan metode dsfutil dengan coding dsfutil v-visited. Ini parameternya. Di baris ke-35 sampai 36 ini dia. Baris ke-35 terdapat sebuah main di mana baris sederhana terdapat simbol awal metode main yaitu ini, sedangkan simbol penutup berada di baris ke-45. Maksudnya 46. Isinya pada baris ke-37 terdapat deklarasi objek G dengan tipe data graph yaitu coding graph G new sama dengan new graph v.24. Untuk baris ke-38 terdapat pemanggilan metode addh pada objek G yaitu dengan coding g.addh 0, v-nya 0, w-nya sama dengan 1. Berikutnya 39 sama dengan yang di atas. Untuk baris ke-39 sampai terakhir 43 sama dengan yang baris 38, hanya pembedanya di v dan w-nya. Untuk baris ke-44 merupakan penjelasan terdapat sebuah coding untuk menampilkan huruf di layar komputer. Teks yang ditampilkan dfs dengan vertex awal 2. Berikutnya pada baris ke-45 yang ini terdapat sebuah pemanggilan metode dfs diisi dengan parameter 2 dengan coding g dfs v.22 sehingga awal traversal dfs dimulai dari vertex 2. Hasil dari codingannya itu adalah yang ini 2013. Itu saja, terima kasih. Kali ini saya akan melanjutkan tugas 2. Soalnya hampir sama dengan soal nomor 1, bedanya menggunakan algoritma BFS yaitu breadth first search. Langsung saja saya compile hasil dari sintaknya. Ya, ini dia hasilnya. BFS dengan vertex awal 2, hasilnya 2031. Saya akan jelaskan per baris dari sintak ini. Baris 1 ke 2 merupakan pengimportan fungsi, mengimport data fungsi java.io dan java.util. Untuk baris ketiga dan keempat merupakan perintah deklarasi kelas graph. Baris keempat merupakan pembukanya. Saya lanjut ke baris ke-5 dan 6 yaitu ini merupakan deklarasi variabel v dengan tipe data integer yang sifatnya private. Yang baris ke-6 merupakan variabel baris ke-6 merupakan deklarasi linked list yang bertipe integer dengan nama adj. Variabel adj ini bersifat private juga sehingga variabelnya hanya dapat digunakan pada kelas graph. Sifatnya sebagai tempat menyimpan daftar adjacency. Untuk baris ke-7 sampai dengan 13 ini merupakan metode graph dengan parameter v bertipe integer. Ini dia. Baris ke-9 merupakan variabel v yang diisi dengan parameter v
dengan coding ini. Baris ke-10 merupakan variabel adj diisi dengan objek linked list, di mana jumlah linked list digunakan pada nilai parameter v. Untuk 11 yang 11 baris ke-11 terdapat perulangan for yang dimulai dari variabel i yang bertipe integer, merupakan perulangan dengan increment 1 dengan adanya penulisan coding yang ini plus i yang menandakan bahwa setiap perulangan akan ditambahkan nilai 1. Untuk baris ke-12 memberikan isi pada variabel adji dari setiap nilai i tersebut berupa linked list. Inti dari fungsi graph ini adalah membuat sebuah graph yang jumlah variabelnya bergantung pada nilai v. Untuk baris ke-14 ini penjelasannya terdapat sebuah metode addEdge yang metode addEdge prosedur tersebut memiliki parameter yang akan diproses v dan w yang keduanya bertipe integer. Pada baris ke-14 dituliskan sebagai dengan sebuah simbol pembuka pada awal prosedur, kemudian ditutup pada baris ke-17. Untuk baris ke-16 dapat sebuah variabel adjv yang merupakan sebuah variabel bertipe linked list. Variabel ini merupakan sebuah vertex v yang akan ditambahkan vertex addition w dengan coding add w. Ini dia. Pada baris ke-18 merupakan sebuah metode yang bernama bfs dengan parameternya s, tipe datanya integer. Untuk baris ke-20 terdapat deklarasi variabel array. Ini dia visited dengan parameter visited. Terdapat deklarasi variabel array dengan ukuran array v dengan nilai awalnya false. Variabel visited bertipe boolean. Ini dia. Untuk baris ke-21 tipe datanya integer. Terdapat variabel q sebagai tempat untuk menyimpan vertex dengan tipe data integer dan merupakan sebuah linked list dengan tipe data integer. Baris ke-22 merupakan sebuah variabel visited s yang diberi nilai true. Baris ke-23 terdapat variabel q yang memanggil fungsi add dengan parameter vertex s. Selanjutnya pada baris ke-24 merupakan pengulangan menggunakan while sesuai dengan jumlah lokasi yang terdapat pada q. Perulangan tersebut akan dilakukan jika q tidak bernilai 0 atau memiliki. Baris ke-25 merupakan awal pembuka dari while ini. Pada baris ke-26 ini merupakan perintah untuk mengisi variabel s dengan vertex terdepan dalam Q dengan coding Q poll. Ini dia. Baris ke-27 terdapat perintah untuk menampilkan antrean yang merupakan traversal dari BFS sesuai dengan isi dari variabel S. Baris ke-28 artinya perintah untuk membuat daftar I yang berisi rangkaian addition dengan vertex S, yaitu dengan coding adjs. Ini adjs yaitu dengan coding adjs list iterator. Baris ke-29 merupakan pengulangan dari variabel I dan masih ada vector dalam daftar I has next. Baris ke-31 terdapat sebuah variabel n yang bertipe data integer. Terdapat pengkondisian, ini dia pengkondisian di baris ke-32. Jika vertex n belum dikunjungi maka akan melakukan perintah yang berada di dalam pengkondisian if. Pada baris ke-34 dan ke-35 ini adalah pengkondisiannya, hasil dari tidak tercapainya pengkondisian tersebut. Maksudnya tercapainya pengkondisian ini. Untuk baris ke-36 merupakan penutup. Saya langsung ke baris ke-40. Terdapat sebuah metode main dengan isinya di baris 42 sampai 50. Baris ke-42 artinya terdapat deklarasi objek G dengan tipe graph, yaitu dengan coding graph G sama dengan new graph 4. Untuk baris ke-43 terdapat pemanggilan metode addEdge dengan nilai V sama dengan 0 dan W sama dengan 1. Baris ke-44 sampai 49 sama, hanya dengan bedanya di nilai V dan W. Untuk baris ke-49 untuk menampilkan ke komputer bahwa BFS dengan vertex awal 2. Sedangkan untuk baris ke-50 terdapat sebuah pemanggilan metode BFS sehingga awal traversal BFS dimulai dari vertex 2 dan hasil compile-nya adalah BFS dengan vertex awal 2 2031 sesuai dengan video di awal. Terima kasih.